teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat murai Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa menyambung tali silaturahmi tentunya lewat video ini. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentunya bersama teman-teman ya. Sini kita sharing teman-teman ya, sharing apa yang saya terapkan untuk murai batu saya. Kita bicara murai batu pastol teman-teman ya. Murai batu pastol ini yang seperti yang kita lakukan teman-teman ya. Dari trotol kita besarkan, kita rawat, mana halnya kita berikan dia EF-nya, kita setting, kita berikan pakan, kita rawat dengan baik hariannya. Pastinya itu kita lakukan dengan step by step teman-teman ya, tahap demi tahap. Nah nanti teman-teman, ketika murai batu kita itu sudah pastol, di situ dia mulai belajar berbunyi, mulai belajar berbunyi. Nah, hal inilah yang terkadang membuat kita ini salah atau kurang tepat teman-teman ya. Hal yang kita lakukan untuk murai batu kita ini. Kenapa ya saya bilang salah atau kurang tepat? Kurang tepat aja lah, enak ngomongnya teman-teman. Kurang tepat. Dari pastol, dari trotol hingga pastol, pastol mulai belajar berbunyi. Seperti yang sudah saya sebutkan, untuk EF-nya kalau bisa kita jangan terlalu banyak settingan, kita berikan secukupnya untuk mencukupi nutrisi yang dia butuhkan teman-teman. Karena murai batu yang namanya murai batu pastol itu masih banyak yang dia butuhkan untuk asupan nutrisinya ya. Seperti mana halnya dia untuk penumbuhan bulunya, untuk kesehatannya teman-teman ya. Banyak yang dia butuhkan. Nah di situ tugas kita hanyalah mencukupi itu semua ya, dengan rawatan konsisten. Karena inilah kuncinya teman-teman ya, konsisten dan kesabaran. Dari trotol hingga pastol, nah di sini sudah mulai belajar berbunyi ya teman-teman ya. Jadi sudah kita rawat saja. Ketika dia sudah mulai gacor, kita biarkan saja teman-teman. Murai batu muda ini, murai batu pastol ini sebaiknya kita ablak saja teman-teman ya. Kita ablak saja karena di sini dia baru belajar berbunyi. Pastinya dia kalau bisa dia harus berbunyi terus teman-teman ya, karena disitulah dia mengatur iramanya teman-teman ya. Selama ini dia kita dekatkan dengan masteran hidup maupun MP3 ya teman-teman ya. Tujuannya agar dia bisa menyerap masteran yang sudah kita berikan. Nah, kalau dia sudah mulai berbunyi, di situ langsung kita lakukan full krodong. Mana dia bisa gacor teman-teman ya. Di saat kita krodong kan dia diam gitu. Dia tidak banyak pergerakan. Ini yang menurut saya kurang tepat teman-teman ya. Karena untuk murai batu pastol, murai batu muda, tidak apa-apa teman-teman. Di sini hanyalah kita cukupi nutrisi yang dia butuhkan. Jangan kita setting terlebih dahulu ya. Ya sumpama kita sudah berikan dia dari trotol jangkriknya 5 atau 7 ya sudah, tidak apa-apa teman-teman, kita berikan saja sampai dia pastol.
atau dia sudah mulai belajar berbunyi atau gacor ya teman-teman ya. Namanya murai batu muda, yang seperti yang kita tahu teman-teman ya, anak muda kan kalau lagi belajar motor itu tidak ada rasa takutnya teman-teman ya, sampai dia nanti jatuh. Nah, rasa sakit ini akan diingatnya sepanjang umurnya. Pokoknya selagi belum sakit, hajar terus. Itu namanya apa teman-teman ya, darah muda ya, semangat muda, darah muda. Itu tidak ada rasa takutnya. Pastinya di situ dia paling hebat sendiri, dia paling ganteng sendiri ya teman-teman ya. Semua dia miliki. Itu yang dirasa dia saat itu teman-teman. Sama juga seperti murai batu ini teman-teman. Murai batu muda, di saat dia dengar suara burung lain atau suara murai batu lain, dia tidak kalah saingan teman-teman. Dia pasti gacor. Ya itu tidak apa-apa teman-teman. Itu salah satu cara kita untuk membentuk karakternya teman-teman ya, atau membentuk kepercayaan dirinya. Namun situ pastinya kita pastikan teman-teman ya, tidak apa-apa dia mendengar suara burung lain, tapi jangan sampai kita ketemukan. Nah, tahapan selanjutnya teman-teman, di saat dia sudah mulai gacor, kita ablak dia tiap hari, kita embunkan. Nah, pengembunan ini satu lagi teman-teman, terkadang kita sering salah menerapkannya teman-teman ya. Murai batu pastol yang belum mempunyai birahi atau belum terlihat ada gacornya, kita embunkan. Nah, ini yang kurang tepat teman-teman ya. Ini yang kurang tepat, belum tepat teman-teman ya. Jadi lakukanlah pengembunan di saat murai batu kita ini sudah mempunyai birahi, sudah gacor tiap hari. Nah, barulah kita lakukan pengembunan. Tujuannya untuk apa teman-teman? Pengembunan ini sangat banyak sekali manfaatnya, seperti yang kita tahu teman-teman ya. Untuk memupuk mentalnya, percaya diriannya teman-teman ya. Karena di saat dari gelap ke terang, di situ dia pasti gacor teman-teman ya. Karena dia merasa di saat dia gelap, ini kawasan dia. Di saat terang, dia gemprong-gemprong. Nah, ini teman-teman, kita keluarkan, kita embunkan, kita subuhkan teman-teman ya. Itu kan dia gacor tiap hari teman-teman. Tidak apa-apa, sampai nanti kita rasa dia cukup teman-teman ya, karena tiap hari dia gacor terus. Nah, di sini hal selanjutnya atau cara selanjutnya yang kita lakukan teman-teman, barulah kita membentuk faktornya teman-teman ya. Membentuk faktor lah, membentuk temperamennya teman-teman ya. Mana halnya seperti kita lihat murai batu ketika full kerodong ya. Kita lakukan full kerodong, di situ kita keluarkan, kita buka kerodongnya, dia langsung sujud. Nah, ini sudah mempunyai mental yang sangat bagus teman-teman. Nah, membentuk mental ini seperti apa teman-teman? Ya ini tadi teman-teman, ketika murai batu kita ini sudah mulai gacor, sudah mulai tiap hari itu hampir 24 jam teman-teman ya. Hampir dari pagi sampai sore kita ablak, dia berbunyi terus. Barulah nanti kita rasa dia sudah cukup gacor dan mempunyai kadang bongkar-bongkar materi teman-teman ya. Di sini barulah kita lakukan, seterusnya kita lakukan seperti yang saya sebutkan, kita full kerodong teman-teman ya. Full kerodong, pagi kita keluarkan, seperti biasa perawatan kita. Selanjutnya kita angin-anginkan, kita full kerodong. Full kerodong kita tempelkan dengan masteran MP3 maupun burung hidup. Nanti ketika jam 4 kita keluarkan lagi.
ya teman-teman. Nah, terus berulang seperti itu teman-teman, karena di sini kita membentuk mentalnya teman-teman. Dia di dalam korodong, dia hanya mendengar suara masteran dan sesekali mendengar suara murai batu kita yang lain. Ya terkadang dia bersuara juga teman-teman, tapi beda ketika dia kita ablak dan dia kita kerodong. Kalau dia kita kerodong, dia berbunyi sesekali teman-teman ya, namun setelah itu pasti dia banyak diamnya teman-teman. Nah inilah yang membentuk karakter dia, membentuk mental dia di saat kita full kerodong teman. Responsif ya, kita buka dia langsung respon, dia langsung sujud-sujud dan gacor. Nah hal ini selanjutnya nanti ketika dia sudah seperti ini, hal yang selanjutnya yang kita lakukan apa teman-teman? Barulah kita biasakan dia untuk kita lombakan ya. Nah kita lombakan ini, kita track bersama teman-teman, bisa di tempat kita, bisa ke tempat teman kita yang lain. Di situ banyak hal yang kita dapat. Satu, kita membiasakan murai batu kita di jalan maupun di arena tantangan, dan yang ketiga tentunya kita bisa menjalin tali silaturahmi bersama teman. Saya rasa cukup sekian. Semoga di sepanjang video ini ada yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sahabat murai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.